Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya untuk hari ini? Apakah kalian sehat saja? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Nah, sebelum itu kita cek dulu kehadiran. Apakah semuanya sudah hadir? Ya, sepertinya hadir ya. Baik, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, cukup ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum kita belajar ke bab ini, ada yang ingat nggak? Pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Pertemuan sebelum itu kita belajar mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, dalam konsep ilmu ekonomi, kita dapat mengetahui bahwa ekonomi adalah hal yang dapat mengatur rumah tangga, gitu ya. Mengenai kebutuhan, kemudian apa yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam kehidupan, gitu. Kita membahas dalam ekonomi, gitu. Nah, kebutuhan adalah hal yang paling dapat memenuhi apa diri kita, gitu. Nah, dalam hal ini ada masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Apa itu masalah ekonomi? Ada masalah ekonomi yang paling utama, yaitu kelangkaan. Kelangkaan ini terjadi karena alat pemuas kebutuhan manusia yang sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Sehingga di sini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi lebih dalam sistem ekonominya juga. Nah, iya, kita barusan membahas mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, untuk masalah ekonomi terdapat dua aliran, ya. Pertama ada dari segi aliran klasik, dan yang kedua ada dari segi aliran modern. Nah, dari aliran klasik, masalah ekonomi itu adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang sederhana, dengan tujuan memperoleh kemakmuran. Nah, kemakmuran di sini terjadi ketika apa yang kita butuhkan itu sudah terpenuhi. Dalam masalah ekonomi aliran klasik ini terdapat 3 masalah. Yang pertama ada dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dari segi produksi ini, bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak, sehingga apa yang diproduksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, dari segi distribusi, bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Nah, sehingga di sini konsumen dapat menikmati apa yang diproduksi gitu oleh produsen. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan ke konsumen itu bermanfaat bagi konsumen, dalam artian barang atau jasa tersebut tidak sia-sia, seperti itu ya. Kemudian masalah ekonomi aliran modern. Berdasarkan pada teori yang dikatakan oleh Paul Asbjørnsen, merupakan seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat, terdapat 3 masalah dari aliran modern ini. Yang pertama ada pertanyaan what, atau barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak barang tersebut diproduksi. Nah, di sini harus diprioritaskan gitu, barang mana yang pertama yang harus kita produksi ini, sehingga ketika nanti ada barang yang perlu kita produksi lagi, kita tahu gitu urutannya seperti apa. Yang kedua ada how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, di sini sebagai produsen harus dapat memilih teknologi yang dipakai sehingga dapat menunjang dalam proses produksi tersebut. Ketiga ada for whom, atau untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, di sini seorang produsen itu harus mampu membidik gitu pasar mana yang tepat, yang nantinya mereka akan memakai gitu atau mengkonsumsi barang atau produk yang diproduksi tersebut. Nah, di sini ya kita lihat kembali ke belakang, terjadi pandemi COVID. Nah, di sini terjadi kelangkaan terhadap masker, sehingga di sini menjadi masalah utama gitu di saat pandemi ini. Di sini produsen harus mampu untuk membuat masker sebanyak mungkin gitu, karena masker di sini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat gitu pada saat pandemi ini.
Selanjutnya mengenai sistem ekonomi. Nah, apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi itu adalah suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi rumah tangga negara maupun rumah tangga masyarakat gitu yang diaturnya berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, tadi ya sudah dikatakan bahwa sejahtera atau makmur itu terjadi ketika kebutuhan kita telah terpenuhi seperti itu ya. Nah, yang menjadi fungsi sistem ekonomi ini yang pertama adalah menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, dengan adanya sistem ekonomi, masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kebutuhan individu dalam perekonomian. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Nah, seperti itulah yang menjadi fungsi dari sistem ekonomi. Atau bisa juga dikatakan ya bahwa sistem ekonomi itu ada untuk menjawab masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Yang pertama nih, ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi itu dijalankan menurut kebiasaan. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi itu dilakukan pada hal yang sudah terjadi gitu, yang menjadi kebiasaan di lingkungan tersebut. Nah, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Maksud apa adanya di sini, mereka lebih mengandalkan alam. Jadi tidak terpengaruhi dengan teknologi-teknologi yang sudah ada pada saat seperti ini. Nah, ciri-cirinya sistem ekonomi tradisional itu yang pertama ada belum adanya pembagian kerja yang jelas. Sehingga di sini mereka bebas melakukan apa saja, tidak terikat dengan aturan pembagian kerja. Kemudian ketergantungan pada sektor pertanian atau agraris. Ya, di sini mereka masih mengandalkan sumber daya alam yang tersedia, seperti hutan, lautan. Kemudian ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis. Di sini belum ada peraturan yang jelas sehingga mereka memiliki sifat kekeluargaan, kebersamaan dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah teknologi produksi sederhana, jadi belum secanggih saat ini. Baik, selanjutnya mengenai kebaikan atau dan keburukannya. Untuk kebaikannya dari sistem ekonomi tradisional ini, yang pertama ada menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, pertukaran secara barter dilandasi pada rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Jadi di sini mereka lebih mengutamakan nilai kejujuran yang dipakai dalam sistem ini, dalam kegiatan ekonomi. Kemudian untuk keburukannya, pola pikir masyarakat ini secara umum yang masih statis, dalam artian tidak ada pergerakan. Kemudian hasil produksi terbatas sebab menggantungkan faktor produksi dan tenaga kerja secara apa adanya, sehingga hasilnya tidak sebanyak atau sekompleks dari sistem ekonomi lainnya. Nah, selanjutnya mengenai sistem ekonomi terpusat atau komando, yang merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah di sini memegang kendali secara penuh, secara dominan dalam hal mengatur kegiatan ekonomi. Nah, di sini masyarakatnya hanya menjalankan saja apa yang telah diatur oleh pemerintahan. Nah, ciri-cirinya yang pertama, kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi, serta harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara. Kemudian hak milik perorangan atau swasta ini tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha ini tidak ada. Karena di sini apapun itu yang menjadi hak kekayaan itu telah dimiliki oleh negara. Kemudian alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Nah, untuk kebaikannya, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan ekonomi. Kemudian pemerintah juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi, sehingga di sini tertata secara keseluruhan semuanya oleh pemerintah. Kedua, mengenai keburukan. Yang pertama, adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif,
inovasi diperkasai oleh pemerintah, sehingga di sini ya masyarakat tidak dapat menunjukkan mengenai inovasi atau kreativitasnya, karena dalam kegiatan ekonomi itu sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Nah, kemudian adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan, sehingga di sini terjadilah black market. Di sini terjadi penjualan atau kegiatan ekonomi yang tidak diatur, jadi terjadi kebebasan dalam hal jual beli. Selanjutnya ada sistem ekonomi liberal atau pasar. Nah, sistem ekonomi liberal ini adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Nah, sistem ini adalah kebalikan dari sistem ekonomi terpusat atau komando. Di sini yang lebih dominan itu adalah masyarakat. Beda halnya dengan pemerintah yang tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi ini. Nah, untuk ciri-cirinya, diakui kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Ya, jelas ya, apapun itu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi diaturnya oleh masyarakat sendiri. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Yang kedua, diakuinya kebebasan memiliki barang modal atau barang kapital. Jadi di sini masyarakat bebas memiliki barang yang dianggapnya sebagai barang modal atau barang untuk melakukan kegiatan produksi seperti mesin, masyarakatnya bebas memiliki pabrik untuk bereproduksi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, dalam melakukan tindakan ekonomi ini dilandasi semangat untuk mencapai keuntungan sendiri. Jadi mereka di sini berlomba-lomba mencapai atau mendapatkan keuntungan, sehingga dalam hal ini mereka akan mencapai pula kesejahteraan yang diinginkannya. Nah, untuk kebaikannya adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Ya, jadi di sini mereka berlomba-lomba untuk semakin mensejahterakan dirinya. Kemudian produksi didasarkan pada permintaan pasar dan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk memproduksi barang tersebut harus ada permintaan terlebih dahulu dari masyarakat mengenai apapun itu barang yang akan diproduksinya. Dan yang keburukannya adalah adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Kemudian persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli. Nah, di sini monopoli itu dapat merugikan masyarakat, sehingga di sini tidak menguntungkan. Dan yang terakhir nih, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain masyarakat, di sisi lain gitu ya, pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Ya, jadi di sini peran pemerintah itu 50% dengan peran masyarakat. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang kedua, mekanisme kegiatan ekonomi terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, hak milik perorangan diakui gitu, tetapi penggunanya tidak boleh merugikan kepentingan umum seperti itu. Nah, adapun kebaikannya, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Dalam artian masyarakat adalah hal yang paling diutamakan mengenai kesejahteraannya oleh pemerintah. Kemudian hak individu atau swasta diakui lebih jelas. Adapun untuk keburukannya, peranan pemerintah ini lebih berat ya dibandingkan dengan swasta. Jadi di sini pemerintah lebih dominan. Kemudian timbulnya KKN atau kolusi dan nepotisme. Nah, selanjutnya mengenai ini, negara mana saja yang menganut dari masing-masing sistem ekonomi tersebut? Ya, untuk sistem ekonomi tradisional ada Indonesia, tapi Indonesia ini hanya negara Papuanya saja, yaitu negara provinsi Papua saja, provinsi yang pada dasarnya berada pada keterbelakangan. Ada Malawi, kemudian
Ya, itu cukup ya untuk negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Kemudian negara mana yang menganut sistem ekonomi komando? Contohnya ada Korea Selatan. Nah, di negara ini, pemerintah memegang kendali secara penuh dalam hal apapun, baik itu kegiatan ekonominya, kegiatan politik, itu lebih dikuasai oleh pemerintahan. Dan negara yang menganut sistem ekonomi pasar atau liberal pada negara Amerika Serikat. Nah, yang terakhir, untuk sistem ekonomi campuran, ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir di pembahasan kita terakhir ini, ada sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia saat ini sedang menganut sistem demokrasi ekonomi. Artinya, apapun itu kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi ini artinya apapun itu berkaitan dengan rakyatnya. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia, dan kemakmuran masyarakat adalah hal yang paling diutamakan itu dalam sistem ini. Nah, karena sistem ekonomi di Indonesia ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sistem ekonomi di Indonesia sering disebut dengan sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila ini, yang pertama ada nilai ketuhanan. Artinya kegiatan perekonomian di Indonesia harus berlandaskan pada nilai kejujuran, tidak boleh ada kecurangan dalam hal kegiatan ekonominya, gitu. Kemudian nilai kemanusiaan. Nah, ketika di sini nilai kemanusiaan itu artinya adalah ketika berproduksi gitu ya, membuat suatu barang atau jasa, di sini kan membutuhkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini harus mereka itu harus menjunjung tinggi nilai humanisme gitu. Jadi tidak boleh ada eksploitasi pekerja di sini. Pekerja harus mendapatkan gaji yang tepat gitu. Kemudian tunjangan gitu. Dan yang ketiga ada nilai kesatuan. Jadi nilai kesatuan ini maksudnya adalah kegiatan ekonomi ini berdasarkan pada apa yang telah dibutuhkan secara bersama-sama gitu. Misalnya oleh keluarga gitu. Ya, kemudian untuk nilai musyawarah atau demokrasi, artinya kegiatan ekonomi ini harus berlandaskan pada apapun itu yang telah disepakati oleh banyak orang gitu ya. Kemudian nilai keadilan, di sini kegiatan ekonomi harus adil, menjunjung tinggi keadilan dalam kegiatannya. Nah, adapun ciri-ciri sistem demokrasi ekonomi Pancasila ini tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 33. Yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, dengan berdasar pada pasal ini lahirlah koperasi gitu sebagai penerapan dari sistem demokrasi ini. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, di sini lahirlah BUMN sebagai badan usaha milik negara yang nantinya tetap untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Di sini diperbolehkan masyarakat untuk memiliki usaha gitu. Dengan ini adalah lahirlah adanya BUMS ini, itu kebalikan dari BUMN. Kalau BUMS ini masyarakat atau swasta yang dapat menguasainya gitu, memiliki usaha tersebut. Kemudian yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, di sini bisa dikatakan dengan adanya serikat pekerja yang nantinya para pekerja ini terhindari dari adanya eksploitasi gitu dalam pekerjaan.
Nah, mungkin cukup sekian untuk materi. Dapat Ibu simpulkan ya bahwa mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini. Masalah ekonomi ini terdiri dari dua aliran. Pertama ada aliran klasik, yang kedua ada aliran modern. Untuk aliran klasik itu dari segi produksi, distribusi, dan konsumsinya. Sedangkan dari segi aliran modern terdapat 3 pertanyaan, yaitu what, kemudian how, dan for whom, mengenai barang atau jasa yang akan diproduksi. Sedangkan sistem ekonomi ini ada 4 kriteria ya, atau ya ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, yang keempat, yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran gitu. Nah, di sini kita tidak bisa gitu untuk dikatakannya mengetahui mana yang lebih baik itu untuk diterapkan ya, karena setiap sistem ekonomi ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing gitu, sehingga mereka yang menggunakan sistem ekonomi ini berdasarkan pada ideologi mereka yang dianut gitu. Jadi semuanya baik menurut mereka yang menganut, seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem perekonomian di Indonesia gitu, karena sejak masa reformasi sering berganti-ganti, nah pada saat ini Indonesia menerapkan sistem demokrasi ekonomi Pancasila, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan yang tertuang dalam pasal 33 ini. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas mengenai pelaku ekonomi gitu dalam kegiatan ekonomi. Nah, mungkin cukup sekian, Ibu tutup saja untuk pertemuan kita hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan hubungi Ibu ya. Kemudian apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.